Hai guys, selamat datang di Division. Hai semua, kali ini Division akan mengulas kelanjutan petualangan Riko, Rek, dan Nanachi pasca melewati desa Ilblu yang dikemas dalam chapter 61 sampai 63. Bagi kalian yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek video berikut ya. Linknya akan disertakan di deskripsi di bawah. Oh ya, Division menduga anime musim kedua Made in Abyss akan berakhir sampai puncak konflik di desa Ilblu aja nih. Jadi bagian ini kira-kira nggak bakal masuk di anime musim kedua yang sedang berlangsung sekarang. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya untuk membantu mendukung channel Division supaya Division bisa terus berkembang dan mengulas konten-konten lainnya. Kalau udah, so let's begin. Selepas kejadian di desa Ilblu, Riko, Rek, dan Nanachi melanjutkan perjalanan menyusuri lapisan ke-6 Abyss. Faputa yang sebelumnya diajak Rek untuk ikut memutuskan ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, Nanachi menyinggung kalau setelah ini mereka hanya akan bertemu dengan seorang petualang peluit putih atau rombongannya saja. Petualang peluit putih itu tentunya adalah ibunya Riko yaitu Riza dan dua orang misterius yaitu Srajo dan Wakuna yang sejauh ini hanya ditampilkan melalui siluet hitam bertopeng. Pada chapter sebelumnya juga dijelaskan bahwa Faputa bisa mendengar suara batin dari Pruska. Karena hal ini pun Riko memintanya untuk mendengar peluit ibunya. Peluit milik ibu Riko bereaksi dan menyampaikan sesuatu ke Faputa. Faputa mengatakan peluit itu dulunya adalah seorang manusia bernama Doni. Doni mengingatkan bahwa ada seseorang yang menunggu mereka di pivotal ring atau cincin agung. Rek yang mendengar hal itu mengingat bahwa Ozen pernah berkata bahwa ada cahaya berbentuk cincin di lapisan ke-7. Riko pun bertanya lagi mengenai siapa yang menunggu mereka di sana. Apakah itu ibunya? Namun Faputa menjawab bahwa bukan, tapi seorang yang berkaitan dengan Rek. Dan ia meminta mereka untuk mempersiapkan diri. Tak lama dari itu, Riko memecahkan teka-teki dari catatan ibu Riko yang ia dapatkan dari penduduk desa Ilblu. Di sana mereka dapat info makhluk dan makanan apa saja yang bisa mereka makan. Dengan bantuan Faputa, mereka bisa mudah mendapatkan buruan. Tak hanya itu, mereka menemukan sumber mata air mengalir yang menandakan air itu bukan parasit. Mereka pun beristirahat dan menyiapkan makanan hasil buruan mereka. Pada malam harinya, Riko bermimpi. Di dalam mimpinya, ia tampak berbicara dengan Pruska. Pruska mengaku tak bisa mendengar suara Doni seperti Faputa. Ia juga bertanya bagaimana jika nantinya ingatan Rek kembali. Namun Riko menjawab bahwa ia tidak pernah berpikir sampai ke sana. Esoknya Rek membangunkan Riko. Rek bilang menemukan kertas-kertas nama orang bertebangan bersama bunga dari langit. Riko pun mengingat di permukaan ada upacara kematian di mana mereka menabur abu kremasi seseorang bersama bunga dan nama mereka. Upacara itu diyakini agar jiwa mereka yang telah mati akan kembali ke Abyss. Rek menduga sesuatu berbahaya terjadi di permukaan. Nanachi pun menambahkan, alur waktu dalam Abyss ternyata berbeda dengan di permukaan. Menurutnya, semakin dalam lapisan Abyss maka semakin jauh perbedaan waktunya. Dalam perhitungannya, 1 bulan di permukaan sama dengan 1 menit di lapisan yang mereka kunjungi sekarang. Meski begitu, Riko meyakinkan yang lain bahwa mereka harus tetap maju apapun yang terjadi. Dia juga menambahkan, Bondrot pernah berkata mereka akan menjelajah Abyss hingga 2000 tahun ke depan. Dengan artian, Bondrot, Ozen, dan juga penjelajah lain tahu soal ini. Namun mereka tetap melakukannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menemukan mayat penjelajah berpeluit hitam. Mayat itu mati dalam posisi duduk dan 1 kakinya patah. Mereka menduga mungkin ia salah satu anggota rombongan Srajo atau Wakuna. Nanachi menggeledah saku sang mayat. Di dalam ada alat pengait dan wadah penyimpan udara. Mereka pun mengambil itu dan melanjutkan perjalanan mereka.
Cerita beralih ke kisah si mayat yang mereka temukan. Mayat itu dulunya adalah pria bernama Cravali. Ia diperlihatkan sedang berada di sebuah bar di Earth permukaan. Bar untuk para penjelajah sebelum menuruni abyss. Di sana, Cravali berbincang dengan Tapaste mengenai para penjelajah lain yang mereka lihat di sana. Mereka juga membahas masalah yang mereka lakukan di lapisan kedua, dan ia menduga para penjelajah lain akan segera mengetahuinya. Cravali mengatakan bahwa penjelajah lain sedang berencana melakukan ekspedisi yang nantinya akan dipimpin oleh Hablok. Mereka juga sempat membahas sarang dan gadis kuil. Penjelajah lain menguping, namun tak ada yang tahu apa maksud dari mereka. Selepas itu, Cravali dan Tapaste berencana menuruni lapisan abyss lebih dulu dari yang lain. Penjelajahan mereka disebut ilegal, dan Tapaste bertanya bagaimana mereka melewati lapisan kelima. Cravali pun menjawab bahwa mereka akan melalui jalur sarang. 15 hari telah berlalu, ekspedisi di lapisan kedua oleh Hablok dilakukan. Mereka masuk ke sebuah belantara yang terlihat sudah terbuka aneh. Anggota Hablok berkata bahwa lubang itu tak mungkin disebabkan oleh alam, dan siapapun yang membuatnya tahu bahwa terdapat artefak yang berharga di dalam sana. Sesampai di dalam, mereka tak menemukan satupun artefak berharga, dan di ujung itu mereka terkejut melihat sesuatu. Hablok bertanya, sebenarnya apa tujuan Cravali? Kembali ke Cravali. Cravali terlihat sudah sampai di lapisan ke-6 dengan menuruni sebuah tebing. Tangannya mati rasa dan satu kakinya patah karena menghadapi tebing yang terjal itu. Cravali menghubungi Tapaste yang sudah berada di bawah karena bantuannya. Ia menyuruh Tapaste lekas pergi karena mereka sedang dikejar. Cravali berjanji menyusulnya ke sarang dalam kondisinya yang sekarang. Ia berhasil menuruni tebing, namun naas ia mati karena kelelahan dan dehidrasi sesampainya di bawah. Tapaste yang tahu Cravali tidak akan selamat lari sambil menangis. Pengejar yang dikatakan Cravali berhasil menyusul Tapaste. Si pengejar itu adalah Nisinora dari Hellhex, rombongan penjelajah terkutuk. Ia bertanya siapa Tapaste sebenarnya dan apakah ia juga bawahan dari gadis kuil. Karena kecurigaan itu, Nisinora mengejarnya dan berniat membunuhnya. Akhirnya Tapaste terpaksa menghadapi Nisinora. Cerita kembali ke rombongan Riko. Pengait yang ditemukan Nanachi dari suku Cravali ternyata bisa dipakai sebagai tangan sambungan untuk Rek. Di tengah perjalanan, tanpa disengaja, Rek mengenai perangkap. Perangkap itu berupa sebuah gas. Tak lama dari itu, Nisinora dan Tapaste menunjukkan diri mereka. Di sini diperlihatkan Tapaste dan Nisinora sudah baikan. Awalnya, Nisinora mengira mereka adalah bawahan dari gadis kuil. Namun Tapaste menyuruh Nisinora untuk tenang. Nisinora awalnya tak percaya bahwa anak Riza yaitu Riko ternyata masih hidup. Namun Rek langsung menyangkal kalau Riko dihidupkan kembali dengan sebuah artefak. Ia pun akhirnya percaya. Niat membunuh Nisinora hilang dan ia meminta mereka untuk menemui ketua rombongannya. Mereka pergi mengikuti Nisinora. Di perjalanan mereka masih bertanya-tanya siapa gadis kuil yang dimaksud oleh Nisinora. Tapaste juga melihat tangan Rek yang sebelumnya adalah alat pengait milik Cravali. Mereka sampai di markas Nisinora. Di sana rombongan Rek disambut hangat oleh anggota lainnya. Di ujung ruangan mereka dipertemukan dengan Serajo, salah satu pemegang peluit putih lainnya. Dari penampilannya, Serajo dan anggotanya memiliki tubuh yang tidak seperti manusia normal lagi. Lalu apa rahasia di balik Serajo? Apakah dia orang baik ataukah malah dia adalah orang yang jahat? Siapa yang mereka maksud dengan gadis kuil? Apa yang Tapaste dan Cravali lakukan di lapisan kedua? Semoga semua terjawab di chapter 2 berikutnya nanti. Dengan ini, Division telah mengulas Made in Abyss sampai chapter 63 ya. Chapter paling akhir saat video ini dibuat. Mari kita nantikan chapter berikutnya keluar. Oke deh, sekian dari Division. Ketemu lagi di video ulasan lainnya ya. Thanks for watching.